lalu itu 5 bulan. Alhamdulillah itu dilakukan selama 5 bulan ya. Materinya pun sangat luar biasa panjang sekali. Ada sekitar 20 sampai 22 pertemuan yang sudah kita lakukan pada waktu dulu misalnya. Akan tetapi setelah kami evaluasi, ternyata mungkin ada materi-materi yang harus kita ringkas bersama-sama dan kemudian nanti menjadilah sekarang RISE yang kedua. Jadi RISE yang kedua itu adalah salah satu refleksi pembelajaran yang telah dilalui uh, oleh saya dan kawan-kawan yang ada di sini. Ada Pak Dr. Ahmad Mutakin, ada Pak Dr. Iqbal, ada Pak Dr. Awaludin dan segala macam begitu. Baik. Karena ini adalah halaman pertama, mungkin saya mau halo dulu. Bulan pertama ini ada 4 hal yang kita akan pelajari ya. Ada 4 minggu ya, ada 4 minggu sampai 5 minggu. Minggu pertama dan minggu kedua kita akan belajar tentang pendahuluan, dan yang minggu ketiga dan minggu keempat kita akan belajar tentang bagaimana cara menulis literatur review atau review literatur ya. Tapi sebelumnya, barangkali saya mau diskusi dengan kawan-kawan semuanya. Kira-kira apa yang kawan-kawan inginkan sebenarnya, supaya kita lebih interaktif. Jangan sampai nanti apa yang hendak saya sampaikan itu tidak pas juga, seperti tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan begitu. Mungkin ada yang mau disampaikan Ibu Merati, atau barangkali Ibu Nurma Yunita, atau Ibu Siti Rismawati Nasir, SPDS SM, apa itu? Atau Pak M. Nur Qadir misalnya. Silakan Pak, kita diskusi dulu karena ini adalah hari pertama. Jadi paling tidak ya kita anu dulu. Kita explore apa yang kita mau begitu supaya nanti tidak salah kaprah begitu kan. Silakan. Pak M. Nur Qadir mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Eh, iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fahmi yang kami hormati. Jadi alhamdulillah, terus terang saya kemarin di Termin 1 itu saya ikut, tapi belum terlalu fokus karena itu ingin mendaftar kembali di, mudah-mudahan di Termin 2 ini bisa mengikuti sampai selesai. Siap. Banyak hal yang kemarin terlewatkan dan ingin mudah-mudahan pada kesempatan ini bisa direview kembali materi-materi yang kemarin yang mungkin menurut saya sekilas sangat penting untuk memulai proses menulis atau terkait dengan artikel maupun skripsi, tesis maupun disertasi. Antara yang materi yang lalu itu juga penting untuk saya kira diulangi kembali. Mudah-mudahan eh, pada kesempatan ini dan selanjutnya materinya bisa diperdalam. Jadi mungkin itu Pak Fahmi sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak M. Nur Qadir ini dari Universitas apa Pak? Tabe. Saya sementara mahasiswa di UIN Alauddin Makassar, Pak Fahmi. Oh siap. Makasih. Tapi domisilinya di Maluku Utara, Ternate. Oh Jadi Ternate. saya 1 jam lebih dari dibanding waktu Indonesia Tengah. Oh siap. Bapak di Ternate sekarang? Ya, Ternate. Oh baik, jam 9 ya di Ternate. Oke baik. Merhati Pak. Siap. Bu Merati silahkan Bu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam silaturahim untuk teman-teman para anggota pelatihan menulis jurnal di RISE kedua ini. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan untuk Prof. Mania yang telah mengirimkan linknya untuk ikut bergabung di sini. Mudah-mudahan saya bisa menimba ilmu yang banyak dari pelatihan ini. Satu hal mungkin yang saya bisa usulkan, mudah-mudahan saya dengar tadi ada beberapa modul yang akan kita pelajari selama kurang lebih tiga bulan ke depan. Mungkin
ada baiknya sebelum eh, acaranya dimulai atau sebelum pelatihan ini, setiap minggunya mungkin diawali dulu pengiriman materi modulnya supaya bisa kita perdalam dulu materi modulnya sebelum tatap muka itu barangkali, atau ada SOP lain yang bisa kita jalani. Sekira itu saja, Pak. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan sehat sampai finish. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu, berarti juga dari UIN ya? Dari IAIS Adia Sengkan, Oh, Sengkang, siap. alumni UNM. Oh, siap. Iya. Ya, makasih. Oke. Mungkin iya. Mungkin ada yang lain, Ibu Risma. Dari tadi tahan-tahan kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Adapun kaitannya saya bergabung di RAIS 2 ini karena kebetulan lagi pendidikan di IAIN Palopo, dan itu pun tugas akhir itu kita diarahkan untuk penulisan jurnal artikel. Jadi kita yang awam dengan tulis-menulis ini, makanya saya ingin mendapatkanlah pengetahuan tentang dunia penulisan artikel. Kemudian Pak Dr. Fahmi, bahwa penulisan artikel yang saya ingin lakukan untuk akhir pendidikan itu di pengembangan produk buku ajar ya. Apakah nanti ada kaitannya dengan penulisan di RAIS 2 ini? Ya, saya kira itu saja Pak Dokter. Terima kasih. Dan salam kenal semua. Oke, salam kenal Ibu ya. Nanti ada Pak Dr. Ahmad Mutakin yang akan mencatatnya. Mungkin Pak Imam Fadli atau yang lain, Ibu Haja, Siti Sagiro. Pak Imam, ya silakan Pak. Mohon izin Ustaz ya. Ya, Kebetulan Ibu Risma adalah saya di IAIN Palopo, pendidikan bahasa Inggris. Oke, kalau boleh Ustaz, di termin 2 ini saya pribadi ingin sekali rasanya mengetahui cara mengkonstruk sebuah ide yang akan dijadikan landasan untuk menulis sebuah artikel itu. Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih. oke, mengkonstruk ide ya. Baik. Ibu Haja, Siti Sagiro, siap. Siti Sagiro. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang paling saya butuhkan ini Pak adalah penulisan ke Scopus. Bagaimana artikel bisa termuat di Scopus. Karena terus terang saya punya tagihan juga di Scopus, saya belum bisa tembus-tembus ini. Siap. Mudah-mudahan lewat ya, nanti insyaallah bisa. Terima Siap. kasih Pak. Terima kasih. Artikel jurnal Scopus ya, baik. Terus mungkin masih ada yang lain sebelum kita masuk? Ada Friska Yasir, itu raise hand, silakan. Ayo, Ndi. Siap, Prof. Sebelumnya mohon maaf karena tidak on cam. Saya bergabung di RAIS sejujurnya karena saya merasa belum cukup mampu dalam penulisan artikel yang bagus. Tadi seperti yang sudah dikatakan sama ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau bisa nanti ada gambaran bagaimana jurnal yang layak untuk tembus di Scopus atau bahkan di tingkat yang lebih tinggi lagi begitu Prof. Karena sekarang
saya juga sedang mempersiapkan diri untuk studi S2 di UK. Jadi saya harus perbanyak publishing. Siap. Itu Ji, Prof. Siap, terima Baik, kasih. Ustaz. Siap, Pak Abdul Syakur, Masya Allah. Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, senang rasanya kembali lagi bersama dengan para teman-teman hebat. Alhamdulillah, selain terus ingin menambah wawasan dan keilmuan tentang penelitian, memenuhi tuntutan di dunia pendidikan ini, kalau saya itu akhir-akhir penelitian ini ada tuntutan untuk dipublikasikan tesis ke jurnal internasional. Ya, semoga nanti dengan penelitian lanjutan ini akan mendapat banyak pengerahan dan motivasi, terutama dari Pak Suhu, Dr. Fahmi. Semoga dapat memenuhi harapan nanti. Dan seterusnya masih banyak hal yang masih perlu diperdalam, terutama bagi saya pribadi, karena sebenarnya saya agak berbeda dengan teman-teman. Kalau yang para teman-teman banyak aktivis sebagai dosen yang memang diperlukan hal seperti itu, sementara saya ini ya tidak terlalu banyak tuntutan sih sebenarnya di sekolah dasar, di SD, tapi hanya keinginan besar untuk selalu menambah ilmu dan semoga nanti banyak wawasan dan produk di dalam penelitian. Tentunya sangat mendukung dan semoga program kita ini terus membuahkan hasil bagi teman-teman semua. Pikir itu Pak Dokter. Kami. Mungkin ada lagi sebelum kita ini cerita, ada yang ada lagi mungkin? Oke, baik. Jadi memang intinya adalah kalau misalnya kita simpulkan semuanya diringkas adalah bagaimana kawan-kawan semuanya ini bisa nulis. Bisa nulis itu kalau misalnya pengalaman saya itu hanya ada dua. Satu, prakteknya lebih banyak daripada teorinya. Kenapa? Karena memang ini kita sebenarnya sudah banyak nih teorinya, tapi prakteknya ini yang jadi soal. Terus yang jadi pertanyaan itu adalah bagaimana caranya kita bisa lebih interaktif, kita bisa lebih komunikatif lewat media Zoom ini dalam hal praktek. Ya kan? Jadi mungkin nanti ketika misalnya Bapak Ibu semuanya menggunakan laptop atau mungkin ada di semuanya yang ada di sini, Bu Friska dan kawan-kawan yang lainnya. Ini Bu Besek juga bilang ada pelatihan dalam bentuk tulisan peserta yang tembus Scopus. Baik, Ibu Besek, kalau sebenarnya kita juga punya ya. Kami punya semacam forum pendampingan penulisan artikel jurnal dan memang di situ lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Kita langsung to the point. Apa kita tulis, kemudian kita revisi, tulis, revisi, dan segala macam. Tapi kalau misalnya di forum ini misalnya, karena tadi permintaannya adalah akan banyak bagaimana cara nulis artikel jurnal, baik jurnal nasional dan nanti jurnal internasional, ya otomatis memang harus dikomunikatif antara satu dengan yang lainnya. Kalau misalnya Bapak Ibu hanya menonton saja saya yang ada di sini, ya tidak bisa-bisa itu. Ya kan? Otomatis ya pasti juga akan tidak bisa. Jadi bagaimana caranya? Pengalaman saya ketika misalnya saya ikut beberapa workshop juga pelatihan yang internasional lewat Zoom, itu memang harus banyak prakteknya ya. Jadi nanti mungkin akan lebih banyak break room-nya dilakukan oleh Bapak moderator atau mungkin nanti ada Pak admin di sini, Pak Dr. Iqbal juga. Kemudian nanti di sana kita bisa eksplorasi lebih lanjut. Kawan-kawan yang ada di sini yang sekitar 40 orang ini nanti bisa komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Biasanya kalau lewat Zoom kan kita off camera selesai. Nah, tapi kalau misalnya memang kawan-kawan selesai yang saya maksud situ ya tidak aktif begitu kan.
Padahal maunya kan nulis. Kalau misalnya mau nulis ya memang harus banyak prakteknya. Paling tidak apa yang disampaikan diminta oleh mentornya dan kemudian kita langsung mempraktekkan. Baik, mudah-mudahan harapan itu bisa kita sampai ya. Kemudian yang kedua adalah saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan semuanya bahwa kalau misalnya memang ketika misalnya nanti dijelaskan kemudian tidak paham langsung disela aja, nggak apa-apa. Saya lebih memilih untuk bisa satu slide interaktif daripada nanti selesai semuanya baru nanti interaktif. Kalau misalnya nanti selesai semuanya pada tidur nanti kecapean, ya kan, baru nanti kita interaksi. Kalau dulu misalnya di termin 1 selesai semuanya baru nanti kita interaksi. Kalau sekarang kita rubah. Caranya bagaimana? Caranya satu slide. Kalau ada yang tidak ditahu, tanya. Satu slide tidak ditahu, tanya. Kalau misalnya belum lagi, praktek. Ya, jadi gitu. Jadi mudah-mudahan saja nanti bisa lebih baik begitu ya. Oke Bapak Ibu ya. Baik. Tadi ada yang bertanya, Pak, bagaimana caranya nulis artikel jurnal dan saya pengen mendapatkan ide. Tadi mungkin Pak siapa di Pak Dokter Takin, siapa tadi yang bertanya dia yang mau dapat ide untuk nulis gitu ya? Pak Ilham bukan ya? Siap. Pak Ilham ya, ada tadi. Iya. Caranya begini Bapak Ibu, kalau misalnya memang mau dapat ide sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang paling pertama itu adalah kita paling tidak harus merequest artikel-artikel jurnal terbaru. Oke, sekarang kita contoh-contoh. Ya, kita request ya. Ini saya sudah siapkan PowerPoint-nya semuanya. Tapi ini kita tes di ya. Bapak Ibu kalau misalnya memang mau istilahnya mau dapat ide, harusnya harus memang banyak membaca. Salah satunya adalah bisa kita lakukan ini Bapak Ibu ya. Ini ada Google Scholar yang sangat sederhana. Dan Google Scholar kita buka, kemudian nanti misalnya kita di Google Scholar ini adalah salah satu database referensi yang paling dasar. Seluruh jurnal yang yang baru-baru terbit misalnya, itu biasanya terindeks di Google Scholar atau Google Cendekia. Jadi ada sangat banyak sekali jutaan riset yang ada di sini. Kemudian nanti bisa kita request. Caranya bagaimana, Bu Murati? Bu Murati bidangnya apa, Bu? Bidangnya apa, Ibu Murati? Ilmu pendidikan. Biasa kita nulis tentang apa di pendidikan itu? Terkait dengan model-model pembelajaran. Misalnya ya, model pembelajaran apa? PAI atau bahasa Arab atau apa ini? Di ilmu pembelajaran PAI. Ini di mana? Di SD ya? Ada di kecenderungannya di madrasah. Madrasah misalnya ya, ini tes. Oke. Ini kalau model pembelajaran PAI di madrasah, salah satu database yang bisa memberikan kepada kita referensi. Bapak Ibu, kalau misalnya membaca Google Scholar ini langkah sederhananya kalau misalnya membedakan antara jurnal, buku, konferensi dan yang lain-lain adalah Bapak Ibu bisa langsung di sini kutip. Di sini lihat kutip. Kemudian lihat di sini Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim. Kalau misalnya nanti ada jurnal pendidikan agama Islam, ada referensi jurnal, itu bagus untuk bisa digunakan sebagai referensi, paling tidak referensi untuk tingkat awal lah. Untuk nulis di artikel jurnal yang Sinta 1 atau mungkin nanti Sinta 2, itu bisa menggunakan ini. Kalau Scopus beda lagi ya. Kalau Scopus ya otomatis kan nanti referensinya kita berbasis database referensi internasional, penerbit dunia. Tapi kenapa? Karena Scopus kan database-nya dunia ya, internasional. Otomatis ya kita juga harus menggunakan referensi yang memang dia internasional juga semacam itu. Tapi kalau misalnya hanya Sinta 2, Sinta 3, 4, 5, 6, itu bisa menggunakan database Google Scholar ini. Oke? Jurnal ya. Kalau ada tulisan jurnal, Bapak Ibu langsung copy di sini, klik kanan, copy, bawa kemudian nanti di naskahnya
paste, selesai. Ya. Kemudian kalau misalnya ada semantik sekolah semacam ini, hati-hati. Harus kita lihat dulu apakah misalnya dia berasal dari jurnal atau bukan. Kalau misalnya memang dia jurnal, misalnya Jurnal Riset Tindakan Indonesia, silakan Bapak Ibu kutip ya. Kemudian e-jurnal, ini ada e-jurnalnya ini. Bapak Ibu kalau misalnya ada tulisan repositori, itu menandakan bahwa naskah publikasinya itu berasal dari skripsi biasanya. Skripsi atau tesis atau disertasi biasanya menggunakan repositori, namanya repositori. Repositori gampangannya adalah kayak rak-rak buku online. Oke, dulu kalau misalnya kita skripsi kan harus cetak dulu apa dan segala macam, disimpan di rak-rak buku. Namanya kalau misalnya online namanya repositori. Atau kalau misalnya ada juga yang menggunakan nama yang lainnya, sebentar ya kita. Ini kalau misalnya ini buku Google Books ya, ini buku. Nah, ini jurnal, ini kan, ini jurnal. Jadi caranya tadi itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa request buat notifikasi ini. Buat notifikasi, kemudian nanti Ibu misalnya mau apa misalnya. Kalau misalnya memang model pembelajaran baik, model pembelajaran, otomatis nanti bisa buatkan notifikasi di sini. Maksudnya notifikasi itu adalah semua artikel jurnal yang terbit di seluruh jurnal di dunia, akreditasi tidak akreditasi, mau yang internasional, yang tidak internasional, yang menggunakan kata kunci model pembelajaran pasti nanti akan masuk di emailnya kita. Makanya nanti di sini ada buat notifikasi. Nah, gunakan alamat email yang valid. Oke? Nah, nanti kalau misalnya memang dia minta alamat email, nanti Bapak Ibu bisa pakai begitu ya. Jadi nanti itu anunya Bapak Ibu ya. Nanti buat notif ini. Ubah email misalnya ini ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi ada ubah email, masukkan emailnya Bapak Ibu. Misalnya emailnya Ibu Umroti apa Ibu? Melta. Berarti umrah. Umrati? Umrah. Oh sorry, Omrati Umrah begini ya? .com. @. Gmail. Gmail.com. .com.id. ID ya? .com.id. Ya. Oh, com terus ID begini? .id. Oh, ID begini? Ya. Oke, baik. umratiumrah@gmail.co.id simpan. Jadi semua nanti yang ada kata kunci model pembelajaran nanti akan masuk di sini semua. Oke? Masuk emailnya Ibu. Kalau misalnya dia ada misalnya publikasi dalam 1 minggu langsung masuk. Nah, itulah caranya sederhana sekali untuk bisa mendapatkan apa? Untuk bisa mendapatkan ide-ide hasil penelitiannya orang. Ya, jadi kita nulis itu kan berdasarkan ide yang kita dapatkan dari orang lain. Caranya gimana? Ya, caranya buat notifikasi sebanyak-banyaknya. Dengan apa? Dengan kata kunci yang berbeda-beda. Ini yang pertama. Oke, kata kuncinya bisa model pembelajaran, nanti kata kuncinya apalagi, macam-macam. Nanti tergantung kita. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya memang Ibu mau lebih bagus lagi ya, sebenarnya ada banyak cara ya. Ada banyak cara. Kemudian nanti bisa misalnya kita tempuh misalnya ya. Bisa juga langsung ke jurnalnya. Contoh misalnya jurnal pendidik, misalnya saya buka Sinta. Kemudian Sinta ini adalah salah satu lembaga pengindeks di Indonesia. Kemudian khusus untuk jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi. Mulai dari Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sinta 1 dan Sinta 2 bagus secara OJS dan bagus juga secara isi. 3, 4, 5, 6 OJS-nya yang bagus, isinya ya tergantung nanti pengelolanya begitu. Kemudian di sini nanti ada source jurnal, ada Bapak Ibu bisa klik jurnalnya, kemudian di sini nanti ada pendidikan agama Islam. Nah, kemudian di sini ada ya Sinta 2 pendidikan agama Islam. Baru-baru ini ada jurnal pendidikan agama Islam yang sudah juga ternext Scopus. Itu yang pertama dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, itu baru-baru ternext Scopus. Kemudian nanti ada dari kawan dari Mojokerto, itu juga ada jurnal pendidikan agama Islam. Ini bisa ini. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu mau masuk, langsung ada websitenya ini.
langsung masuk ke websitenya jurnal ini, Jurnal Pendidikan Agama Islam begitu. Oke, ini sangat teknis sekali Bapak Ibu ya, tapi akan sangat bermanfaat untuk bisa mendapatkan ide ya. Ide awal untuk apa? Ide awal untuk paling tidak kita tahu bahwa oh ternyata ada toh yang semacam ini. Oh ternyata ada yang semacam ini ya. Nah, setelah misalnya itu Bapak Ibu bisa buka-buka di sini. Misalnya kita buka archive namanya. Ini archive arsip. Setelah itu nanti dibuka misalnya yang volume terakhir ya, yang 2000 yang terbit terakhir 2023 nomor 2 biasanya Desember. Oke. Nah, ini kita klik 2 kali supaya bisa terbuka. Nah, nanti bisa dilihat. Oh, ternyata yang 2023 jurnal ini baru menerbitkan 1 artikel jurnal tentang apa? Tentang nilai-nilai orang tua dalam pendidikan formal. Oke, informal education dalam film ini beach painting misalnya. Kalau misalnya enggak, kita kembali lagi, kita lihat yang nomor 1-nya 2023. Kira-kira isu terbarunya apa? Yang paling banyak apa kira-kira yang dibahas? Nah, dari situ kita bisa dapat ide. Oke. Nah, ini ya, ini misalnya kayak rekonstruksi kurikulum, ada masalah persepsi generasi Z. Generasi Z itu yang usia-usia 24 turun ke bawah ya. Kemudian nanti ada transformasi pendidikan Islam. Oh, ada juga ternyata tentang apa? PTK misalnya kan? Ada PTK. Kemudian ada juga cerita tentang strategi pembelajaran generatif. Berarti cerita tentang strategi pembelajaran. Ada teknik implementasi metode, integrasi. Ah, ya kan? Dibaca semuanya Bapak Ibu ya. Nah, Senin bersinar, Tasmi Al-Quran, Living Al-Quran, Study, Edman 2, Sleman, Yogyakarta. Dari sini biasanya, oh ketika misalnya kita melihat-lihat judul itu, kita bisa mendapatkan ide untuk bisa menuliskan ya. Untuk bisa nulis apa? Nulis artikel yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, contoh-contoh misalnya, tadi kalau cerita tentang bagaimana persepsi generasi Z terhadap moderasi beragama dan kecenderungan untuk bisa memilih kajian agama di Indonesia. Ya. Misalnya, judul ini Bapak Ibu, kita bisa, misalnya kita ambil, kemudian kita bawa misalnya di, misalnya ya, misalnya, ini contoh aja ya Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti kita bisa nah, ini ya. Tadi generasi Z ya ini. Persepsi generasi Z tentang apa? Moderasi beragama dan kecenderungan memilih kajian agama di Indonesia. Judul ini Bapak Ibu bisa kita ATM namanya. ATM itu apa? Ambil tiru modifikasi dan Tiru modifikasi. Ya, ATM ambil tiru modifikasi. Yang keempat Ibu revisi. Ya. R-nya revisi. Oke, misalnya mau ini generasi Z, apa yang kita mau rubah? Ya bisa, misalnya oh persepsi orang misalnya ya. Generasi Z ini kita ganti menjadi apa? Oh, ganti misalnya menjadi muka agama atau muka adat. Jadi ini kalau bahasa Indonesianya persepsi pemuka agama, ya kan? Terhadap apa? Kalau misalnya terhadap moderasi beragama, misalnya di Indonesia cukup. Jadi yang kita wawancara atau kalau misalnya bukan pemuka agama, pemuka adat, atau mungkin mahasiswa ya, PTKIN atau PTU atau PTKIN. Mahasiswa PTKIN. PTU itu maksudnya perguruan tinggi umum. PTKIN itu adalah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri misalnya. Kita terhadap
moderasi beragama di Indonesia. Jadi ini satu judul proposal paling tidak. Baik, anu dia merujuk ke ini. Sorry. Ya, persepsi pemuka agama atau siswa PTU atau PTKIN terhadap apa? Terhadap moderasi beragama. Oke? Di Indonesia. Nah, udah jadi. Jadi kita rubahnya dari sini. Kalau yang satu Z generasi Z, yang satunya pemuka agama. Satunya generasi Z, kita yang satunya mahasiswa. Moderasi beragama ini pun bisa diganti. Misalnya moderasi beragama diganti menjadi apa? Oh, misalnya menjadi radikalisme, misalnya radikalisme. Hanya bukan di Indonesia, tapi misalnya di mana? Di itu rohis ya. Ada rohis. Apa rohis yang kalau sekolah ada rohisnya? Oh ya, Rohis apa ya? Rohis. Sekolah misalnya apa? Rohani Islam. Rohis. Ya, rohani Islam, sekolah misalnya SMA atau SMAN misalnya di Mojokerto atau di Sengkang. Selesai. Ini caranya tadi yang tanya tentang bagaimana cara mendapatkan ide. Ya, jadi sekali lagi ada beberapa cara, yang paling penting adalah kita aktif mau membaca. Itu aja deh. Kalau banyak bacanya ada notifikasinya, itu nanti bisa kita lakukan. Oke? Ini ya. Jadi nanti diganti-ganti. Yang diganti apanya? Yang diganti mungkin separtisipannya yang bisa diganti, bisa. Atau mungkin objek materialnya diganti, bisa. Objek formalnya yang diganti, bisa. Objek materialnya itu yang bagaimana, Pak? Objek formalnya itu yang bagaimana? Kalau objek formal itu maksudnya teorinya, konsepnya, secara konsep. Konsep di sini adalah moderasi beragama. Ya, itu bisa diganti menjadi konsep radikalisme, bisa diganti menjadi konsep apa saja, ya, struktur pengetahuan yang memang sudah pernah ada dan itu banyak diperbincangkan oleh orang-orang begitu konsep. Kalau misalnya yang objek materialnya ya ini persepsi generasi Z, bisa jadi misalnya mahasiswa, bisa jadi pemuka agama, bisa jadi pemuka adat, bisa jadi stakeholder sekolah misalnya. Ya, persoalan stakeholder itu yang dimaksud adalah kepala sekolah dan kawan-kawannya terhadap apa? Radikalisme yang ada di Rohis misalnya. Ya mungkin ada. Karena kemarin ada satu penelitian tahun 2021 ya akhir bahwa ternyata banyak rohis-rohis di sekolah-sekolah itu mengajarkan muatan-muatan radikalisme di sekolah-sekolah di Indonesia. Dan itu ada 11 provinsi yang ditengarai banyak mengajarkan bibit-bibit radikalisme itu misalnya. Oke Bapak Ibu ya. Sampai di sini ada yang mau nanya mungkin? Silakan. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, kita interaktif aja ya. Sepertinya tadi ada satu penanya, Pak Fahmi Gunawan. Izin saya bacakan dari Ibu Friska Yasir. Ustadz, saya mau bertanya, saya lulus kuliah 2 tahun yang lalu, saat ini saya bekerja. Jika di saat ini saya mau menulis jurnal Ustadz, maka instansi yang bisa saya cantumkan di bawah nama saya, apakah masih bisa universitas saya atau bagaimana? Oke, baik. Ya, kalau persoalan instansi, bisa instansi yang kita afiliasinya di afiliasi tempat kerja juga boleh, atau afiliasi tempat kita kursus juga boleh. Ya, contoh-contoh. Ini ya, saya share screen. Ini apa kelihatan?
Ini saya buka scopus.com ya. Ada sebentar autor namanya kawan saya Pak Handoyo Widodo ya. Oke, kalau misalnya dilihat di sini Bapak Ibu, ini ada sebentar. Ini ada Pak Handoyo ini dia punya dokumen ada sangat luar biasa banyak, ada 47. Hanya maksud saya yang saya mau lihat di sini adalah ininya, orangnya itu afiliasinya ada beberapa ya. Yang salah satunya itu adalah ini. Ini ya King Abdul Aziz University. Kemudian nanti di berbagai artikel-artikel yang diterbitkan olehnya itu menggunakan kata-kata perisai. Perisai itu adalah semacam lembaga pendidikan, kursus juga ya semacam ini, yang kemudian itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk publikasi. Jadi bisa pakai Serambi boleh, bisa pakai Rais boleh, gitu kan? Bisa pakai tempat kerjanya kita juga. Ini saya sebentar. Kalau ini dia dari King Abdul Aziz. Bentar ya saya close coba. Ada artikelnya itu yang memang dia ini apa? 2000 berapa itu? 2023, 2020. Nanti coba saya carikan dulu ya supaya nanti tidak makan waktu. Mungkin ada lagi selain ini? Baik, ada pertanyaan lagi. Izin bertanya Ustadz, untuk mengangkat judul yang berkaitan dengan ketahanan keluarga dalam masyarakat lokal, dalam kurung kearifan lokal. Kira-kira itu gimana? Khususnya ketika kita hendak mengangkat untuk keperluan kompetisi. Ketahanan keluarga ya? Iya, ketahanan keluarga dalam masyarakat lokal. Iya, ketahanan keluarga bisa kita dapatkan ketahanan keluarga apa tadi Dek? Ketahanan keluarga dalam masyarakat lokal. Masyarakat lokal. Nah, ini kalau misalnya kita lihat sebagai untuk bisa memicu ide-ide kreatif kita, bisa kita paling tidak nyari di Google Scholar dulu. Itu langkah awalnya. Jadi ketahanan keluarga masyarakat lokal. Jadi di sini ada partisipasi, di sini ada tentang ini kan? Ya. Keluarga berbasis kearifan lokal. Nah, tetapi ini di mana? Di Desa Karangasem, Karangsalam, Kabupaten Banyumas. Nah, ketahanan keluarga yang berbasis kearifan lokal yang dimaksud itu tadi di mana? Nah, itu kan pasti nanti kan berbeda, ya. Ini bisa dijadikan bahan contoh saja buat kita bahwa oh ternyata ada ya yang semacam ini. Jadi gitu. Jadi memang ketika nulis itu Bapak Ibu harus punya artikel mentor namanya. Artikel mentor yang dimaksud itu adalah artikel yang bisa membantu kita mengarahkan tulisan-tulisan kita. Dan itu memang terbit di jurnal-jurnal yang memang bagus-bagus. Kalau misalnya memang kita adalah lagi belajar, dan kemudian nanti targetnya adalah Sinta 2, itu masih bagus pakai Google Scholar. Tapi kalau misalnya tadi yang sudah sampaikan bahwa kita harus pakai menerbitkan artikel jurnal di Scopus misalnya, itu bisa juga, tetapi database yang kita gunakan itu database yang lebih tinggi lagi dari Google Scholar. Karena kalau misalnya Google Scholar ini database-nya yang semuanya ngangkut semua. Mau bagus, tengah bagus, bagus sekali, semuanya ada di sini. Tetapi kalau misalnya ada Tenfone lain, ada Science Direct, ada Wiley, dan segala macam, ada Springer, itu database-database yang luar biasa bagus, yang barangkali bisa kita gunakan untuk apa? Untuk mencari artikel jurnal mentor namanya. Ini mentor, yang ini gini mentor. Mentor itu maksudnya ya
kita bisa membaca dari situ. Nah, ini kayak ini mental. Ketahanan keluarga berbasis kearifan lokal dan spiritual. Ini ada spiritualnya. Nah, nanti misalnya yang bertanya tadi kira-kira ketahanan keluarga berbasis kearifan lokal apa begitu? Di mana ya? Bisa geografisnya berbeda, bisa juga ini misalnya ini yang secara spiritual. Mungkin ketahanan keluarga yang berbasis kearifan lokal tapi yang moral begitu. Ya ini ya. Ini pawon urip, kearifan lokal masyarakat dalam menjaga ketahanan keluarga. Tapi ini khusus untuk masa pandemi. Ini kan bisa juga kan? Nah, misalnya ini macam-macam. Ketahanan keluarga ini buku. Nah, kalau Anda salah, memang ada salah satu dosen yang ada di profesor yang ada di Unhas, juga memang dia punya buku tentang ketahanan keluarga. Itu ada. Mungkin gitu, Pak Takin? Baik. Bisa Kak? Ya, Silakan. Pandi. Izin Ustadz, Ya. yang mau saya tanyakan itu, ini kalau misalkan kita dalam penentuan judul, sebenarnya yang kita jadikan patokan awal itu apakah adanya permasalahan dari lingkungan masyarakat, ataukah kita berlandaskan dulu dari apa sih yang hendak kita lahirkan, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Baik. Kalau misalnya memang kalau judul itu dari mana asalnya? Apakah misalnya dari masalah, dari apa? Itu bisa. Jadi cara mencari judul itu, cara membuat ide itu ada berbagai macam. Ada namanya cara induktif dan yang kedua namanya cara deduktif. Kalau deduktif itu misalnya ya, kalau deduktif itu misalnya kita ambil dari mana? Kita ambil dari riset-riset yang sudah ada dan kemudian diganti. Apa yang diganti? Objek materialnya bisa diganti, objek formalnya juga bisa diganti. Variabel-variabelnya juga bisa diganti. Teorinya mungkin bisa diganti. Atau metodenya bisa diganti. Ya, itu. Oke? Kemudian, sebaliknya, dari masalah itu juga bisa. Kalau misalnya dari masalah induktif yang kita sampaikan, dan itu biasanya memang ada yang disebut dengan grounded theory. Grounded theory itu ceritanya adalah pokoknya kita dasarnya dari masalah. Masalah apa, kemudian nanti bisa kita lakukan. Biasanya masalah yang ada disebut dengan dasein dan dasolen. Kalau mau nulis itu kan biasanya apa daseinnya, apa dasolennya. Pertentangan antara dasein dan dasolennya itulah yang nanti akan melahirkan judul yang menarik begitu. Contoh. Ini tadi yang nanya siapa ya? Pak Andi Rezal ya? Iya, Ya, Andi Rezal Johari. Oke, Pak Andi Rezal misalnya ya, contoh. Riset tentang ini. Kalau misalnya dasein dan dasolen. Dasein itu adalah faktanya dan dasolen itu yang seharusnya, teorinya. Ya. Yang seharusnya yang bagaimana, yang terjadi yang semacam apa. Itu biasanya bertolak belakang. Oke, contoh. Ini saya nanya, ibu-ibu misalnya secara teologi itu kan diperintahkan untuk bisa menutup aurat. Betul ya? Secara teologi. Betul nggak Bu Andi Risma, Bu Siti Risma? Betul ya? Pak Andi, betul nggak? Iya, betul. Betul, Ustaz. Tapi intinya itu pakai jilbabnya atau intinya menutup auratnya? Menutup aurat. Menutup aurat. Menutup aurat sesuai standar. Oke, menutup aurat. Tapi banyak orang yang pakai jilbab transparan. Maaf, dalaman-dalamannya juga transparan. Banyak di mall bisa kita dapat. Ya nggak? Menutup itu membungkus. Nah, ya kan? Itu antara faktanya atau realitanya dan teorinya berbeda. Pertanyaannya kenapa bisa terjadi? Makanya nanti akan lahir. Kan kalau misalnya faktanya dia harus menutup aurat. Tapi ternyata faktanya adalah banyak perempuan-perempuan juga yang dia tutup aurat. Tapi sebenarnya dia tidak tutup aurat. Membungkus aurat.
ya kan? Menutup aurat, tapi sebenarnya tidak menutup aurat. Makanya nanti lahir di situ. Kenapa demikian bisa terjadi? Pertanyaan mengapa itulah nanti yang bisa menjadi dasar lahirnya judul begini, jilbab modis di kalangan, ya kan? Jilbab modis di kalangan apa gitu kan? Di kalangan perempuan karir misalnya. Generasi Z. Generasi Z misalnya. Itu bisa. Kenapa? Karena bertentangan antara dasen dan dasolen. Oke? Pak Andi? Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Iya, terima kasih sama-sama. Baik. Ternyata ini semangat semua Pak Dokter. Ya. Banyak pertanyaan ini. Dari Pak Tarmizi Tahir terkait dengan artificial intelligence. Izin bertanya, apakah AI bisa kita jadikan sebagai alat bantu dalam menulis dan bagaimana caranya menghindari dari plagiarisme? Oke, baik. Menggunakan AI ya. Oke, baik. Bisa digunakan nggak? Bisa. Ini saya tunjukkan salah satu AI yang bisa membuat kita dapat ini ya, dapat inspirasi misalnya. Contoh AI punyanya Pak Dr. Samsalam, insya Allah ya. Itu namanya ResearchMate. Ada di sini ResearchMate. ResearchMate ini adalah salah satu AI yang menggunakan ChatGPT 3,5 yang sekarang kan harusnya 4 ya, ChatGPT model 4. Sekarang yang 3,5 dan kemudian nanti bisa kita masukkan apa saja di sini dan kemudian bisa membuat proposal penelitian yang sangat sederhana. Ya, contoh Pak siapa tadi yang bertanya tentang AI? Pak Tarmizi Tahir. Pak Tarmizi ada nggak di sini? Sebelumnya apa Pak? Mau yang apa? Ya, menyimak Prof, yang misalnya tema maqasidus syariah. Apa? Maqasidus syariahnya apa? Apa? Maqasidus syariahnya kan itu anunya objek formalnya, perspektifnya, teorinya. Yang materialnya apa? Kira-kira apa yang perlu dikaji melalui maqasidus syariah? Tadi sama ya, ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga. Bapak Ibu tinggal di sini ketahanan keluarga. Nanti akan muncul sendiri. Ya, ini untuk bisa memberikan ide awal buat kita. Bagi kawan-kawan yang stuck, misalnya dalam menuliskan sesuatu bisa membuat AI ini sebagai alat bantu. Karena memang AI itu memang alat bantu. Sekarang ini kalau Bapak Ibu, Pak Tarmizi kalau ke kantor, ke kampus pakai motor atau jalan kaki, Pak? Motor, Pak. Motor namanya alat bantu bukan? Ya. Iya. Kalau mau ke kantor jalan kaki atau pakai motor bisa lebih cepat sampai. Iya. Iya, alat bantu sama. AI itu alat bantu untuk bisa cepat sampai juga ke tujuan kita. Hanya ini ada plagiarism warning. Ini ada memang Iya, iya. ada yang tulisannya. Caranya bagaimana untuk bisa menghindari itu? Setelah kita dapat ini, caranya nulis ulang. Jangan kopas. Itu kalau kopas, misalnya kopas itu begini Bapak Ibu. Ini tuh, ini terus ke bawah. Ini, Ctrl C, saya langsung dapat ke ini. Itu kopas betulan itu. Nah, ketika misalnya di tes Turnitin ketemu, sekarang Turnitinnya ada Turnitin AI juga Pak. Chat similarity-nya, tapi dia pakai AI. Oke? Jadi polisi jaga polisi juga. Jadi dia ada sekarang polisinya yang memang dia menggunakan AI juga. Caranya bagaimana untuk bisa menghindari itu? Caranya adalah nulis ulang, Pak. Oke. Yang kedua, caranya bisa melakukan parafrase pakai ChatGPT juga boleh, pakai AI yang lain juga boleh. Saya biasa pakai cloud. Saya juga pakai OpenAI bisa. Nanti kita gunakan cara menggunakan OpenAI sama cloud itu adalah kita yang pertama adalah rule, berikan dulu peran dia. Anda adalah sebagai seorang pakar metode penelitian. Kasih rule. Apalagi? Yang kedua, kalimat kedua Anda sudah nulis banyak tentang
buku-buku metode penelitian dan artikel jurnal yang terbit di jurnal internasional. Nah, setelah ada rule-nya, langkah yang ketiga, misalnya jelaskan kepada saya, misalnya judul terbaru yang berkaitan dengan persoalan ketahanan keluarga. Nah, berikan saya contoh 5 judul yang kaitannya dengan ketahanan keluarga, kemudian nanti yang berkaitan dengan persoalan misalnya climate change dan segala macam. Jadi begitu. Ini contoh ya. Anda adalah orang pakar metode penelitian. Anda sudah menulis jutaan artikel dan buku tentang metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, saat ini Anda sedang menulis tentang tentang apa? Tentang ketahanan keluarga ya? Iya. Ketahanan keluarga dalam perspektif maqasidus syariah. Misalnya ya, ini apa ya, Pak Tarmizi? Iya, Pak. Tugas Anda. Setelah dikasih rule begini, kasih dia tugas. Kasih dia setelah ada perannya, apa perintahnya kita terhadap AI itu. Tanpa ini dia tidak akan berfungsi maksimal. Ya, tugas Anda adalah apa tugasnya? Adalah memberikan menjelaskan aja, menggambarkan secara detail dan komprehensif tentang judul artikel apa saja yang menarik dikaji dengan menggunakan misalnya tugas Anda adalah menggambarkan secara detail tentang judul artikel yang menarik dikaji dengan ini. Berikan saya 5 judul yang berkaitan dengan persoalan ini. Pak Tarmizi. Wah, luar biasa, Pak ya. Sudah? Nah, ini baru Ya. Betul. Luar biasa. Oke. Mantap ini. Membangun budaya ta'awun dalam masyarakat untuk memperkuat ketahanan keluarga. Ya. Jadi juga ini. Nah, ini kan bagaimana Pak Tarmizi? Mantap Pak ini. Saya siap membantu mengembangkan proposal penelitian berdasarkan topi-topi jika Anda tertarik. Kalau tertarik. Begitu, Pak. Tapi kasih dia peran, pokoknya orang Bugis bilang angka-angkai dulu ini, angka-angkai. Iya. Angkat-angkat itu apa ya? Supaya maksimal. Ya, supaya dia maksimal. Kalau tidak maksimal kekuatannya. Iya. Oke, Pak Tarmizi ya? Terima kasih banyak, Pak. Wah. Ya kan ini. Ini ada peran pendidikan agama dalam membentuk ketahanan keluarga. Terus strategi menghadapi tantangan ekonomi bagi ketahanan keluarga muslim. Perspektif maqasidus syariah. Dia akan jelaskan artikel ini membahas berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi keluarga muslim dan bagaimana menyusun strategi untuk menghadapi berdasarkan prinsip-prinsip maqasidus syariah. Ini juga bagus. Atau ini mungkin peran zakat wakaf dalam memperkuat ketahanan keluarga, menganalisis potensi zakat dan wakaf
untuk dimanfaatkan sebagai instrumen memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial keluarga yang rentan. Prinsip mahfal syariah akan menjadi landasan. Atau barangkali tantangan perceraian terhadap ketahanan keluarga, ya kan? Macam-macam. Pak? Iya, Pak. Kasih banyak, Pak. Siap, sama-sama. Ini baru judul, nah, baru judul, belum pendahuluan ini, Pak. Silakan. Kita Baik. explore lebih lanjut. Menarik sekali. Kita masih punya waktu 10 menit, Kanda. Ada pertanyaan lagi nih. Izin bertanya, seperti yang sudah dijelaskan terkait beberapa trik untuk menemukan judul artikel yang menarik, tapi yang menjadi permasalahan jika sumber rujukan dari judul artikel tersebut kurang memadai. Bagaimana, Ustadz? Oke, baik. Persoalan referensi ya. Rujukan yang paling bagus itu ketika misalnya izin bertanya, saya jawab dulu itu ya Pak Tamin ya, Pak Dokter. Ya, silakan Pak. Baik, sumber rujukan yang bagus ketika misalnya kita nulis di Sinta 2, maka Bapak Ibu bisa gunakan yang ini, Sinta 2. Ini ada jurnal, lagi ulang ya, Sinta Mendikbud Goid. Setelah itu nanti ada source. Di sini ada jurnal, klik, kemudian pilih. Misalnya apa yang kita inginkan. Pemberdayaan masyarakat. Tadi ada ya. Pemberdayaan masyarakat. Filter. Apakah ada jurnal yang cerita tentang pemberdayaan masyarakat? Oh, ternyata ada Sinta 2. Ya kan? Nah, setelah itu dari sini nanti kita bisa cari ya, itu yang paling pertama. Cari artikel-artikel yang serupa gitu kan. Kalau misalnya memang effortnya mau lebih keras lagi, ya bisa kita pakai yang di atasnya. Referensi yang bagus-bagus, yang di dunia ada namanya Tenphone Line. Ya. Kemudian ada namanya Wiley Online Library, itu ada. Ini yang selalu saya pakai biasanya. Yang saya pakai juga ada Sage Open. Ini ya saya pakai. Selanjutnya ada namanya, kalau Bapak Ibu di bidang ekonomi ada namanya Emerald Insight. Ada. Ini kalau Bapak Ibu di bidang apa? Di bidang ekonomi misalnya ya. Nah, kemudian kalau misalnya yang bagus lagi ada namanya Springer Link. Tuh. Springer Link ada ini ya, yang Springer Link Home ya ini ya. .com. Ini yang kita gunakan. 15 juta artikel, jurnal buku chapter. Bayangkan 200 juta itu setiap bulan di-download. Bayangkan, banyak banget. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah misalnya bisa misalnya menggunakan database ini, database Tenphone Line, database Wiley, database Sage Open, database-nya Springer misalnya. Satu lagi yang paling banyak digemari itu namanya Science Direct. Ini tinggal misalnya tulis, tapi sayangnya karena semua database ini menggunakan bahasa Inggris, maka Bapak Ibu harus memasukkan kata kunci menggunakan bahasa Inggris juga. Oke, kata kuncinya juga menggunakan bahasa Inggris. Nggak bisa kalau misalnya moral value in textbook. Nanti dia akan tunjukkan kepada kita riset-riset yang terjadi tentang moral value dalam buku teks. Ini ada. Ya. Oke. Atau kalau misalnya di Tenphone Line, kita tulis moral value in the textbook. Sama. Ini referensi yang sangat direkomendasikan. Kalau misalnya memang Bapak Ibu lagi nulis artikel-artikel yang serius, ya usahakan pakai yang ini. Google Scholar itu nanti yang seriusnya, tingkat seriusnya kan ada 10 ya.
tingkat seriusnya itu ada 10 ya. Kalau misalnya emang serius banget itu pakai yang tadi saya bilang, Talent Francis, Science Direct, ada Wiley, ada Spring, ada Sage Open, ada misalnya Emerald. Itu yang memang seriusnya tingkat kalau 9 sampai 10. Sama ketika misalnya Bapak Ibu datang di sebuah warung yang pakai cabai. Kalau di Kendari ada namanya bakso setan. Ada bakso, kenapa ada setannya? Maksudnya adalah bakso yang tingkat kepedesannya sangat luar biasa tinggi. Kalau misalnya memang begitu, artikel Scopus, pakailah yang tadi yang saya bilang. Tapi kalau misalnya Sinta 2, Sinta 3, 4, 5, 6, cukup pakai Google Scholar saja nggak apa-apa. Oke? Gitu ya. Jadi ini tadi yang saya bilang, saya share screen. Ini. Ini. Moral value. Ini kebetulan artikel saya juga dengan kawan-kawan. Dan berita bagusnya di sini gratis Bapak Ibu. Gratisnya dan itu pun cepat. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya kirim tahun lalu 2014 Agustus 2022 diterima 29 Agustus, hanya 15 hari. Terbitnya 19 September, 1 bulan kemudian terbit. Gratis pula. Scopus. Nah, kalau bilang Scopus, database terbaik dunia. Ini 10 online ini. Oke, Bapak Ibu. Di mana, Pak? Di mana? Di mana? Oh, Ibu BC tadi saya di ini tadi Education 313. Ini. Jurnalnya nih. Education 313. Langsung kalau mau submit langsung bilang aja submit artikel, selesai. Nah, tapi ya diperbaiki dulu tulisannya. Baik. Ada satu pertanyaan lagi, Pak. Ini karena kita terbatas waktu. Ini ada yang bertanya, saya dalam mahasiswa semester 5 jurusan pemberdayaan masyarakat. Saat ini saya memulai menulis jurnal. Namun dalam permasalahan sosial ditemukan banyak kompleksnya data sehingga saya kebingungan dalam menentukan indikator dan teori dalam membedah masalah sosial. Mohon penjelasannya, bagaimana menentukan indikator yang harus dijelaskan dan menentukan teori sosial yang begitu banyak dalam penulisan jurnal. Tema yang saya tulis tentang ekologi lingkungan di daerah Panti Jember yang dikaitkan dengan global warming. Oh, climate change ya. Oke, baik. Climate change, persoalan teori, konsep, variabel, dan indikator. Insya Allah nanti kita akan bahas minggu keempat ya, Mbak ya. Ya. Halo, Mbak. Siapa namanya? Mbak Dia. Minggu keempat ya. Iya, Pak. Siap. Saya akan bahas tentang itu. Bagaimana penggunaan teori, konsep, variabel, dan indikator. Dan nanti saya akan dengan penggunaan AI untuk bisa mempercepat kita mendapatkan teorinya bagaimana, konsepnya semacam apa, variabelnya bagaimana, indikatornya semacam apa. Baik. Itu Mbak Dia. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf karena kita sudah di penghujung waktu dan saya kira sangat menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Fahmi Gunawan. Jadi bukan hanya teori tapi teknis dan praktis sehingga kita nanti bisa mengikuti dan mencoba lagi nanti setelah ini. Dan Bapak Ibu, ini masih pemanasan ya karena belum masuk ke materi pertama sebenarnya, tapi sudah sangat menarik apa yang disampaikan Pak Fahmi Gunawan dan alhamdulillah kami juga sangat senang karena semuanya sangat aktif, interaktif. Ya, semoga semangat Bapak Ibu tidak kendor ya sampai selesai termin kedua ini. Dan juga kami informasikan Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena nanti setiap sesi ada rekamannya dan nanti rekamannya akan kami berikan ke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa yang tadi terlewat atau misalkan Pak ini apa tadi, nah nanti bisa disaksikan kembali di video rekaman yang akan kami sampaikan. Dan nanti tambahan Pak Dokter. Ya, silakan. Rekamannya juga sudah masuk YouTube ya, nanti bisa dibuka YouTube-nya.
Ya. Ya, dan Bapak Ibu, tentunya kami harapkan keaktifannya karena nanti setiap satu modul itu akan ada sertifikatnya dan nanti di akhir termin nanti ada ijazahnya dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ini tentu bisa Bapak Ibu gunakan baik untuk kebutuhan akademik atau untuk kebutuhan hukum ya. Ya. Kemudian bagi teman-teman yang S1 juga tidak perlu khawatir karena sertifikat dan ijazah itu tentu akan sangat berguna ketika ingin mendaftar atau mencari beasiswa di luar negeri. Karena kita sudah di sini sudah jam 8.30 waktu Indonesia Barat dan di WITA itu jam 9.30 dan waktu kita memang hanya sejam setengah. Mungkin cukup untuk malam ini ya. Kita akan kembali lagi, bertemu lagi di minggu depan Bapak Ibu di hari yang sama dan jam yang sama. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Ibu semuanya. Tur nuhun Ustaz. Terima kasih Pak. Terima kasih. Makasih Pak Dokter. Banyak Ustaz. Ustaz ilmunya. Oke. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.